Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Wulandari dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu tentang penentuan asam dan basa dari bahan indikator alami. Tujuan saya membuat praktikum ini, yang pertama, untuk mengetahui membuat asam dan basa dari indikator bahan alami. Yang kedua, untuk mengetahui sifat dari suatu zat indikator asam dan basa dari bahan alami. Yang ketiga, untuk mengetahui perubahan warna dari masing-masing bahan-bahan indikator alami, agar bisa dikelompokkan indikator tersebut itu termasuk basa ataupun asam. Bahan-bahan indikator alami yang digunakan. Yang pertama yaitu ada kunyit bubuk, lalu yang kedua ada bunga telang atau biru, dan yang ketiga ada bunga merah atau kertas. Larutan indikator yang digunakan yaitu yang pertama ada sabun atau deterjen, yang kedua ada cuka, dan yang ketiga ada garam. Setelah itu siapkan alat-alat seperti gelas dan tumbukan. Lalu siapkan 3 gelas dan diisikan air. Setelah diisikan air, nah di sini ada gelas garam, lalu ada gelas cuka, dan ada gelas deterjen, yang semuanya sudah terisi larutan indikator. Nah, langkah yang pertama ini siapkan nih ulekan. Lalu masukkanlah bahan indikator alami yang pertama yaitu bunga telang atau bunga biru. Tumbuk sampai dia halus, sampai menjadi cairan. Pokoknya ulek-ulek terus sampai menjadi cairan. Nah, setelah itu udah menjadi cairan, lalu tuangkan cairan bunga telang tadi ke 3 gelas yang telah terisi larutan indikator. Itu ada larutan cuka, larutan deterjen, dan larutan garam. Nanti kita lihat perubahan warna menentukan dia itu termasuk asam atau basa. Nah, jangan lupa diaduk agar tercampur antara larutan dan bahan indikator tersebut. Nah, setelah dicampurkan nih bahan indikator tadi ke dalam larutan satu persatu, lihatlah perbedaan warnanya. Warna cuka menjadi warna ungu muda, deterjen menjadi warna hijau ya, dan si garam ini menjadi warna biru lumayan agak leteng lah. Nah, langkah yang kedua nih, siapkan lagi 3 gelas yang berisi cuka, deterjen, dan garam. Lalu kita tumbuk bunga merah ini atau bunga kertas ini sampai dia menjadi cairan. Jangan lupa dikasih air. Tumbuk terus sampai dia benar-benar jadi cairan berwarna merah. Nah, setelah itu tuangkan ke 3 gelas yang telah berisi larutan cuka, deterjen, dan garam. Kita lihat perubahan warna yang dihasilkan oleh bahan-bahan indikator bunga kertas ini atau bunga merah.
Jangan lupa juga diaduk biar bercampur antara larutan dan bahan indikator. Nah, setelah itu bisa nih terlihat perubahan dari masing-masing larutan indikator. Nah, dari larutan cuka ini setelah diberi bunga merah ini berwarna pink atau merah muda. Kalau deterjen ini berwarna ungu tua. Dan larutan garam ini berwarna ungu muda juga. Jadi kita bisa menentukan nih si bunga merah ini basah atau asam. Nah, percobaan yang ketiga ini kita menggunakan bahan indikator alami yaitu kunyit bubuk. Nah, langsung aja nih karena kunyit bubuk langsung kita campurin ke 3 larutan indikator tersebut, yaitu ada larutan cuka, larutan garam, dan larutan deterjen. Tuang kunyit bubuknya secukupnya. Lalu aduk nih biar tercampur merata, biar kita tahu perubahan apa dan warna apa yang akan terjadi pada masing-masing larutan indikator tersebut. Nah, sudah kelihatan nih dari tadi yang telah dituangkan kunyit bubuknya ke dalam 3 larutan tersebut, yaitu dari larutan deterjen. Nah, ini paling unik nih, dia warnanya merah tua. Bisa dilihat warnanya merah tua. Lalu si garam ini larutannya berwarna kuning tua. Dan larutan cuka juga berwarna kuning. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, indikator bahan alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak bunga telang atau bunga biru, bunga kertas, dan kunyit. Yang kedua, cuka bersifat asam karena setelah ditetesi kunyit menjadi warna kuning terang, bunga biru menjadi warna ungu terang, dan bunga merah menjadi warna merah muda terang. Yang ketiga, deterjen atau sabun bersifat basah karena setelah ditetesi kunyit menjadi warna maron, bunga biru menjadi warna hijau agak gelap, dan bunga kertas menjadi warna ungu tua. Yang keempat, garam bersifat netral karena setelah ditetesi kunyit, bunga biru dan bunga kertas tidak menghasilkan warna yang ke masing-masing indikator. Sekian dari saya. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.